Hai guys, Peachy Leaf lagi mau dapet free drink. Yeay. Masuk peluk ya. Ini nih Olive. Olive keren banget. Aku juga mau. Sini. Aku juga mau masuk Bisa dibalik itu, dibalik. Oh, iya, ininya. Ya, balik dulu the other way. Nah. Kelihatan nggak? Kelihatan. Sekarang ini, makin banyak orang yang berusaha ngedapetin beasiswa kuliah. Dan kalau kita mau stand out di antara ribuan pendaftar, ada dua hal yang menurut aku menjadi fondasi utama untuk bisa maksimalin potensi kita, yaitu skill berpikir kritis yang kuat dan specialized skill atau keahlian di bidang kita masing-masing. Aku benar-benar ngerasain pentingnya dua hal ini waktu studi di UK. Pertama, cara belajar mereka tuh beda banget. Profesor-profesorku ngajarin kita bukan cuma buat menghafal atau memahami teori, tapi lebih banyak menganalisis, mengevaluasi, mengaplikasikan, bahkan menghasilkan pengetahuan baru. Mereka ngedorong kita untuk benar-benar berpikir secara kritis, mandiri, dan original. Dan satu hal yang mereka tekankan banget tuh cara kita memanfaatkan teknologi, khususnya AI. Di UK, AI bukan dianggap sebagai alat untuk ngerjain tugas kita ya, tapi alat untuk ngebantu ningkatin kualitas dari proses belajar kita. Contohnya untuk buat riset kita jadi lebih luas dan lebih cepat. Aku belajar kalau AI itu lifelong learning partner buat kita, karena AI bisa ngebebasin waktu kita dari task-task yang kecil dan teknis. Kita jadi bisa fokus untuk ngasah skill berpikir kritis kita dan ngelakuin hal yang sifatnya problem solving. Dan skill berpikir kritis ini benar-benar kepake banget pas daftar kerja atau beasiswa kuliah. Mulai dari nulis esai yang kuat sampai ngadepin interview, kemampuan untuk berpikir kritis dan menyusun argumen yang logis itu benar-benar jadi fondasinya. Kedua, selama studi di UK, aku juga sadar betapa pentingnya punya spesialisasi di bidang kita sendiri untuk bisa stand out. Nah, di sini AI juga bisa berperan sebagai growth companion yang mempercepat proses kita untuk jadi expert di bidang kita masing-masing. Selama di UK, aku banyak pakai bantuan AI untuk ngembangin spesialisasiku di bidang pendidikan dan komunikasi, dengan ngebantuin aku nyusun kurikulum belajar yang lebih terstruktur dan personalized, nyari sumber belajar yang relevan, ngasih feedback terhadap karyaku, dan lain-lain. Ini buat aku jadi lebih fokus dan cepat dalam mengasah keahlian yang relevan sama passion dan karirku. Biar pas waktunya untuk daftar studi di luar negeri, aku udah punya CV yang kuat, portfolio yang unik, dan banyak pengalaman yang bisa aku highlight di esai atau interview. Jadi, sebelum kita ngomongin tips teknis kayak tips nulis esai atau persiapan interview, penting banget untuk bangun dua fondasi ini dari jauh-jauh hari. So, gimana cara aku untuk bisa ngembangin dua hal ini dengan bantuan AI? Let's get started! Pertama, AI bisa bantu kita dalam proses research untuk nemuin sumber belajar atau data yang tepat. Nah, gimana caranya? Pertama, biasanya aku masuk dulu ke Copilot Chat, terus misalnya aku lagi nulis esai tentang ketimpangan pendidikan di UK. Nah, aku bakal nanya ke Copilot, apa aja sih sumber-sumber data yang perlu dicek ketika seseorang lagi ngukur ketimpangan pendidikan di UK? Atau, apa sih institusi atau badan riset yang paling kredibel dalam mengukur ketimpangan pendidikan di UK? Kalau udah dapet badan risetnya, misalnya Ofsted gitu ya, aku bakal datengin langsung website resminya, terus aku bakal download laporan tentang ketimpangan pendidikan yang paling baru dipublish. Dan aku ulangin step ini untuk sumber-sumber data lainnya. Terus biasanya aku masukin laporannya satu-satu ke Copilot, dan aku minta Copilot untuk ngerangkumin hasil penelitian dari setiap laporannya. Nah, hasil rangkumannya kita harus cross-check dulu udah sesuai atau belum sama isi laporannya. Kalau udah sesuai, biasanya aku copy and paste rangkumannya dan aku masukin ke dalam notes aku. Terus aku bakal ulangin step ini ke laporan-laporan yang tadi aku udah download. Terus masuk deh ke tahap brainstorming, yaitu tahap favorit aku, karena di tahap inilah kita bisa benar-benar ngasah skill berpikir kritis kita. Jadi aku bakal pelajarin secara teliti hasil rangkuman data dari laporan-laporan tadi, terus aku decide apa sih argumen utama yang mau aku bawa yang pastinya disupport sama data-data tadi.
Contohnya, waktu itu di kelas Contemporary Education Issues, Problems, and Policies, aku dapat pertanyaan esai, tipe sekolah seperti apa sih yang dibutuhkan di abad 21. Terus, aku decide bahwa jawaban aku adalah tipe sekolah yang kita butuhkan adalah tipe yang mengembangkan keterampilan pelajar sepanjang hayat anak-anak dan juga rasa cinta terhadap belajar. So aku suka banget sama tahap brainstorming ini karena aku jadi bisa menyalurkan segala values atau argumen aku tentang topik-topik yang aku peduliin banget gitu. Nah, kalau udah nemu argumen aku apa, aku bakal mulai nulis struktur, kerangka, atau outline dari esai aku. Di tahap ini, kita juga ngelatih otak kita untuk berpikir kritis karena outline yang bagus adalah outline yang logis. Sebagai fondasinya, dari dulu aku udah suka banget baca buku-buku tentang rules of logic. Setelah kerangkanya udah jadi, biasanya aku juga bisa minta feedback dari Copilot untuk cek ini kerangkanya udah logis dan sistematis atau belum. Jadi aku bakal kasih matriks penilaiannya buat Copilot. Misalnya, 1. Cek logical flow-nya, di mana semua paragraf itu harus saling melengkapi dan menjadi satu kesatuan yang komprehensif. Dan juga dari satu kalimat ke kalimat selanjutnya, itu harus jelas, logis, dan sistematis transisi atau hubungannya. Terus setelah aku benerin lagi strukturnya sesuai dengan feedback yang aku dapetin, udah deh, aku tinggal mulai nulis esainya. Dan kalau sepengalaman aku, ketika struktur esai kita udah jelas, kita juga proses nulisnya jadi lancar. Jadi di tahap nulisnya ini udah full pakai hasil berpikir dan hasil tulisan diri kita sendiri, biar karya yang kita buat itu original. Kedua, merancang kurikulum belajar yang dipersonalisasi. AI bisa mempercepat proses kita untuk jadi expert di suatu bidang, termasuk untuk ngembangin keahlian kita dalam menggunakan AI untuk support karir kita. Apalagi di zaman sekarang ini, skill AI jadi penentu banget karena menurut survei, 69% pemimpin bisnis di Indonesia gak mau nge-hire kandidat yang gak punya skill AI yang kuat. Tapi untungnya sekarang udah enak karena kita bisa pakai AI Skills Navigator dari Microsoft secara gratis. Jadi AI Skills Navigator ini bisa merancang jalur belajar yang dipersonalisasiin sesuai sama kebutuhan belajar kita dan AI skills apa yang mau kita kembangin. Terus AI Skills Navigator-nya bakal ngerekomendasiin ke kita courses yang sesuai sama level kemampuan kita. Platform ini tuh ibaratnya kayak GPS buat belajar skills AI. Jadi bener-bener nyelamatin waktu banget guys. Aku jadi gak perlu buang-buang waktu untuk nyari courses. Aku tinggal konsultasi langsung aja sama AI chatbotnya. Dan yang paling mind-blowing lagi tentang teknologi ini adalah courses atau modul yang direkomendasiin ke kita tuh semuanya bisa diakses secara gratis. Dan setelah kita nyelesain setiap course-nya, kita bisa dapat sertifikat resmi dari Microsoft dan LinkedIn. Jujur awalnya juga aku gak percaya guys, karena sertifikat-sertifikat kayak gini tuh bener-bener bisa memperkuat portfolio kita, baik itu untuk daftar studi atau kerja di luar negeri. So kalau ada kesempatan seberharga ini jangan sampai kita lewatin. Oke, langkah-langkahnya kayak gini. Pertama, masuk dulu ke website aiskillsnavigator.microsoft.com. Atau kalau kalian mau akses versi bahasa Indonesianya, kalian bisa masuk ke aiskillsnavigator.microsoft.com/id-id. Kedua, isi skills assessment-nya lewat chatbotnya. Jadi kita tinggal chatan aja sama chatbotnya dan jawabin semua pertanyaan-pertanyaannya. Misalnya, ada pertanyaan bagaimana Anda berencana memanfaatkan AI? Aku jawab, saya ingin menggunakan AI untuk meningkatkan produktivitas. Terus ditanya lagi, bagaimana pengalaman AI Anda? Aku jawab, menengah. Terus ditanya, apa yang ingin Anda pelajari? Aku pilih, saya ingin mempelajari cara terbaik menggunakan alat Copilot Microsoft 365. Terus udah deh, aku dapat rekomendasi course yang namanya Microsoft Copilot untuk produktivitas. Terus aku bakal klik mulai. Masuk deh ke website LinkedIn Learning. Nah, setelah aku cek lagi materi course-nya, ternyata course-nya ini sesuai sama kebutuhan belajar aku. Karena course-nya ini bakal bahas gimana cara buat prompt yang bagus, terus juga gimana cara pakai Copilot dalam Microsoft Word, Excel, Outlook, PowerPoint, dan Teams. Terus mulai deh pembelajarannya. Belajarnya juga nggak ngebosenin karena kita belajarnya lewat video-video menarik dari pakar-pakar AI. Terus di sini kita juga bisa ganti bahasa websitenya ke bahasa Indonesia. Tapi karena aku mau ngakses fitur AI chatbot, jadi aku bakal tetap akses yang versi bahasa Inggris. Setelah nonton videonya, biasanya aku tanya ke AI chatbotnya kayak, tolong rangkum poin-poin penting dari video ini, biar rangkumannya bisa aku masukin ke dalam notes aku.
Nah, setelah kita nyelesain setiap chapternya, pengetahuan kita bakal diuji lewat chapter quiz. Karena kalau kita mau dapetin sertifikatnya, kita harus nyelesain semua materi belajarnya dan ngelewatin semua kuisnya. Nah, karena aku udah nyelesain courses basicnya, aku juga explore jalur pembelajaran yang lebih spesifik dan sesuai sama bidang spesialisasi aku. Misalnya, karena aku pengen bangun spesialisasi di bidang pendidikan, aku tanya ke AI Skills Navigator-nya, rekomendasikan saya link modul untuk pendidik yang ingin menggunakan AI dalam mengajar. Terus muncul deh link modul yang namanya memberdayakan pendidik untuk mengeksplorasi potensi kecerdasan buatan. Nah, kalian bisa lakuin hal yang sama untuk bidang spesialisasi kalian masing-masing. Jadi misalnya, rekomendasikan saya link modul untuk business analyst, atau untuk seorang manager, atau untuk seorang developer. Nah, kalau kalian mau lihat semua opsi modul yang ada, kalian bisa scroll ke bawah, karena di situ kita bisa lihat semua coursesnya berdasarkan topik atau berdasarkan bidang karir kita. Pokoknya, apapun bidang spesialisasi kalian, pasti ada modulnya. Ketiga, membangun keahlian lewat proyek nyata. Nah, setelah udah dapat teori dari AI Skills Navigator, Microsoft juga nyediain program gratis untuk praktekin langsung AI skills yang udah kita pelajarin. Namanya Elevate with Decoding. Ini bener-bener jadi salah satu pengalaman belajar AI yang paling seru buat aku. Dan sertifikat yang kita dapetin juga lebih advance lagi. Oke, caranya gini. Pertama, kita daftar dulu. Jadi, aku mulai dengan bikin akun dulu di Microsoft Learn. Terus, daftar di website elevate.id/decoding. Dan kita isi form pendaftarannya. Form pendaftarannya nggak ribet kok, guys. Dan deadline pendaftarannya di 30 Juni 2025. Kedua, kita mulai belajar secara mandiri. Dan materi di dalam program ini tuh lengkap banget guys. Mulai dari konsep dasar AI, Azure, dan GitHub di tingkat pemula, sampai machine learning dan pengelolaan data di tingkat mahir. Ketiga, ikutin live session dan hackathon. Jadi, selain kita belajar secara mandiri, kita juga bisa ikutan live session bareng mentor, di mana kita bisa tanya-tanya langsung dan diskusi. Kita juga bisa praktek langsung lewat online hackathon, di mana kita bakal buat solusi digital berbasis AI bareng peserta lain. And finally, kita berkesempatan untuk dapetin sertifikasi global. Karena yang ngebedain program Elevate ini dengan program AI Skills manapun adalah kita berkesempatan untuk dapetin sertifikat advance dari Microsoft. Contohnya, Azure AI Engineer Associate atau Azure Data Scientist Associate. Dengan teknologi AI yang semakin hari semakin canggih, kita harus semangat untuk terus ngelatih kemampuan berpikir kritis kita dan menjadi ahli di bidang kita masing-masing. Biar teknologi AI secanggih apapun, gak bakal bisa ngegantiin kontribusi dan keunikan kita. So yeah guys, that's it for today's video. Thank you so much for watching. Dan kalau videonya bermanfaat, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Dan kalau kalian punya request video, kayak misalnya tentang perjalanan studi di UK, atau tips belajar, atau pengembangan diri, apapun itu, just leave a comment down below. And yeah guys, see you on my next video. Bye!